Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sehat semuanya anak? Sehat Pak. Alhamdulillah. Oke. Siapa yang di sini? Ya Pak, Pimpin doa dulu. Pak. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Selesai. Oke. Ada yang masih ingat bacaan ulang? Siapa? Apa? Narkoba, Pak. Oke. Coba jelaskan apa itu narkoba. Yang saya tahu Pak, narkoba itu adalah salah satu zat yang beberapa kandungannya memiliki efek yang berbahaya begitu. Oke. Dan dilarang di negara kita. Saya rasa tentang itu semuanya Bapak harus selesai dan kita masuk di bab selanjutnya yaitu tentang betapa syukur kepadamu. Sebelum Bapak menjelaskan pengertian dari rasa syukur itu, Bapak akan membacakan tujuan pembelajarannya. Pertama itu peserta didik baru membaca dan menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran tentang betapa syukur kepadamu. Yang kedua, peserta didik baru memahami hadis tentang betapa syukur kepadamu. Bapak menyebutkan menurut ayat-ayat tentang betapa syukur kepadamu dan menunjukkan perilaku bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Coba berikan gambaran tentang bagaimana sih bersyukur di kehidupan sehari-hari. Mengucapkan alhamdulillah Pak. Mengucapkan alhamdulillah. Apalagi? Berinfak Pak. Berinfak. Apalagi masalah. Jadi betul ya apa yang dijelaskan kepada anak-anak sekarang bahwasannya bersyukur itu sangat luas bahasanya, cuma kita jelaskan secara spesifik ya. Jadi syukur itu berarti ucapan dan sikap, perbuatan dan terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan pengakuan yang tulus atas nikmat dan karunia yang diberikannya. Dan mungkin kalau kita habis diberi musibah atau mendapat rezeki yang banyak, kita harus bersyukur dan jangan menyombongkan diri karena bahwasanya kalau kita sombong itu adalah sebuah setan. Kalau kita bersyukur maka Allah akan menambah nikmat kita lagi. Sampai sini paham? Paham Pak. Oke, Bapak akan langsung saja bagi kelompok ya. Bagi kelompok. Bapak akan membagi dua kelompok saja. Oke. Kelompok pertama Latu sama Hasrul. Kelompok dua ada Irawan sama Reza. Yang untuk kelompok pertama itu coba carikan saya ayat tentang rasa syukur dan bagaimana cara kita bersyukur dan kaitkan pembahasan Al-Quran itu dan kehidupan sehari-hari. Yang kedua tentang hadis rasa syukur dan kaitkan kehidupan sehari-hari. Bapak waktu beri 10 menit. Ada kesusahan? Selalu Pak ini sandi HP. Kan itu HP-mu. Gimana Bapak sudah suruh kalian itu ya? Suruh bawa HP. Ya pada Pak. Silakan. Oke, dari bawah visi Pak. Bawah Pak. Iya, ini foto ya. Jadi 5 menit lagi ya. Kalau Hubungannya ayat dengan foto tersebut adalah ayat ini mengarah tentang yang bermakna kita. Bagaimana pendapat Anda? Langsung ya, betul juga tapi bagaimana ini? Ini Pak, jadi begini hasil bagus dari tadi saya bilang jangan harus jaga kelompok ya. Tidak boleh begitu. Tidak sampai apa itu utama. maaf Pak. Kalau sudah selesai bilang ya. Bagaimana sudah selesai? Oke, tolong wakili satu ya untuk kelompoknya maju depan. Kelompok satu dan kelompok dua satu orang perwakilan. Dua-duanya Pak. Bisa nggak Pak? Bisa. Kalau ada yang membaca artinya, ada yang membaca ayatnya, Pak. Oke. Ini belum Pak.
perlu bisa mengeluarkan Pak. Tapi tidak sih Pak, saya Pak. Alhamdulillah. Kan Bapak sudah berkata sehat. Jadi gimana nih Pak? Mari Bapak sudah selesai mari. Oke, baik. Ini untuk ayat surah itu surah As-Suf. Pak yang membaca artinya saja kalau ayat itu juga Pak. Dengan ayat ya, kalau mungkin bacaannya benar nanti Bapak kali juga. Iya Pak. Saya Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi khalaqal azwaja. Bismillahirrahmanirrahim. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. Artinya dialah yang menciptakan semua makhluk berpasang-pasangan dan menjadikan kapal laut untukmu serta hewan ternak untuk kamu pribadi agar kamu dapat duduk di atas punggungnya. Kemudian jika kamu sudah duduk di atas punggungnya, kamu akan melihat nikmat Tuhan dan mengucapkan Maha Suci yang telah menentukan semuanya bagi kami, padahal kami sendiri tidak mampu menguasainya. Jadi artinya bahwasanya Allah itu telah menciptakan kita dalam berpasang-pasangan supaya untuk kita bersyukur kepada Allah, dan juga menciptakan hewan-hewan, kapal-kapal yang dapat kita tinggalkan untuk menyeberangi, misalnya kita menciptakan kapal seberangi lautan. Untuk kita dengan hal tersebut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan Maha Suci Allah. Terima kasih Pak. Selanjutnya untuk kelompok 2, kalau mau berbadan silakan. Saya adanya Pak. Oh. Kalau Allah Ta'ala ya abna Adam innaka ma zakartani syakartani wa idza ma nasitani kafartani. Rawahu at-Tabarani an Abi Hurairah. Artinya, wahai anak Adam, bahwa selama engkau mengingat aku, berarti engkau mensyukuri aku, dan apabila engkau melupakan aku, berarti engkau telah melupakan aku. Kalau untuk berkaitannya dengan masalah sehari-hari ini Pak, kan artinya itu dijelaskan bahwasanya wahai anak Adam, bahwa selama engkau mengingat aku, berarti engkau mensyukuri aku. Nah, itu bahasanya seperti begini Pak. Jika kita mengingat Allah, berarti rasa kita mensyukurinya itu karena kita ingat bahwasanya Allah itu masih memberikan kita nafas, nikmat Islam, iman, dan juga kita masih dapat berbicara dengan mulut yang diberikan. Nah, itu bentuk syukur kita dengan mengingat Allah bahwasanya Allah masih memberikan kita kenikmatan. Kemudian kalau dan apabila engkau melupakan aku, berarti engkau telah mendustakan aku. Nah, berarti kalau semuanya kita diberi musibah kemudian kita protes dan marah-marah akan takdir itu kan itu kan seperti kita tuh mendustakan Tuhan. Oke. Tanya. Silakan. Ada Pak. Oke. Oke ya. Oke. Jadi kita ini sebagai manusia sudah dijelaskan tadi ayat berapa tadi kan? Surah 1. Oke, dan sudah dijelaskan kepada Mas Anda bahwasanya Allah telah menciptakan hewan dan lain sebagainya itu harus kita syukuri. Dan tadi juga kita harus berbanyak bersyukur ya. Jangan menjadi manusia yang tidak pandai bersyukur, karena kalau jika kita sebagai manusia tidak pandai bersyukur, maka kita akan tidak pernah mencapai kepuasan dan kita akan tersesat. Itulah. Oke. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan tentang syukur ini. Cukup Pak. Cukup? Ya Pak. Ada Pak. Nah, silakan. Kalau kita apa tersangkut, maksudnya kita jatuh tuh, ada mati. Satu kita tersangkut, kita jatuh ke sana. Kita kurang ajar di batu. Kita lempar di batu. Apakah kita masuk ruang lingkup? Lalu bersyukur? Oh, oke. Jadi begini ya. Kan kita saat kita jalan itu tuh, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Kita berjalan jatuh, kita tidak tahu di depan kita pada musibah apa. Dari Allah memberikan kita musibah sebelum kita berangkat ke selanjutnya.
Karena mungkin karena kita lihat tentang video sulap kulit, ada seorang penjual yang ingin pergi menjual di bawah pohon, namun di bawah pohon itu ada penjual lainnya, dan dia marah-marah kenapa dia mengambil tempat itu. Tanpa dia sadar, dia sudah tidak bersyukur, dia marah-marah kenapa diberikan di situ seperti ini. Nah, di situ ada pelajaran sangat penting bahwasanya kalau seandainya dia yang menjual di bawah pohon itu, dia akan tertimpa musibah karena pohonnya tumbang. Dan itu dah. Jadi jangan sesuatu yang kita dapat musibah itu jangan kita mengeluh. Harus kita berbuat bersyukur karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya kita. Bagaimana saudara Rasul? Ada lagi? Oh, paham. Oke. Jadi cara bersyukur nikmat Allah itu ada 3. Yang pertama bersyukur dengan hati. Apa itu bersyukur dengan hati? Menerima segala yang Allah berikan dengan lapang dada. Jadi bersyukur dengan hati itu ya dengan meyakini dan mengakui bahwa segala nikmat yang ada yang didapatkan pada artinya berasal dari Allah. Jadi ketika kita mendapat rezeki yang banyak, berarti Allah dengan kita rezeki yang banyak, kita sebagai manusia banyak bersyukur dan mengucapkan alhamdulillah atau merasa sangat bahagia, artinya bersyukur. Dan bila itu bersyukur dengan lisan, apa sih bersyukur dengan lisan? Ya Pak, Oke, saudara Reza. dengan mengucapkan alhamdulillah. Oke, jadi bersyukur dengan lisan itu yaitu dengan membicarakan kepada orang lain tentang nikmat yang Allah berikan kepadanya sebagai bentuk rasa syukur dan pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan tujuan untuk membangkitkan diri dan menimbulkan rasa iri. Jadi maksudnya di sini itu kalau kita dapat atau kita diberi rezeki atau nikmat lainnya, kita harus bersyukur. Jangan kita memamerkan kepada orang lain, jangan menimbulkan rasa iri. Bagaimana? Mengerti? Ngerti Pak? Yaitu yang ketiga itu bersyukur dengan anggota tubuh. Saudara Rasul, apa itu bersyukur dengan anggota tubuh? Itu semuanya kita diberikan tubuh ini digunakan untuk main bola, artinya jangan digunakan untuk bermaksiat, gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, atau kita gunakan dalam beribadah. Oke, sangat bagus ya. Oke. Bapak akan memberikan gambaran nanti kelancaran bagaimana. Coba saya akan beri gambaran siapa yang mengenal untuk apa saja. Bapak harus percaya. Oke. Siapa yang mengenal Ghanim Al-Mustaq? Siapa? Oke. Oh, dia adalah salah satu orang yang menjadi motivator di Piala Dunia Qatar. Dia adalah orang yang bisa dibilang kekurangan karena dia tidak sempurna. Dia tidak memiliki bagian tubuh yang di bawah kaki. Nah, jadi itu dia, dan dia menjadi seorang motivator sekaligus pengusaha di Qatar. Masya Allah. Oke. Oke. Terima kasih. Oke. Terima kasih sangat. Ini memang Ghanim Al-Mustaq adalah manusia yang masya Allah sekali karena dia memiliki keterbatasan yang mudah selalu bersyukur. Tetap bersyukur dan tidak pernah berputus asa. Tidak kayak manusia lain yang mungkin ada sehat, tidak tangan, tidak kaki. Ketika dia putus sama pacarnya atau apa, jangan sebelum diri karena dia tidak bersyukur itu. Ini sudah ini Ghanim Al-Mustaq ini masya Allah sekali lah dari bersyukur. Silakan. Cuman kalau orang tidak bisa mendengar, buta matanya, semuanya tidak lengkap. Maka dia harus bersyukur lagi. Menurut saya kalau apa itu karena Allah sudah memberikan yang terbaik buat dia. Karena jangan sampai mungkin dia sehat ya dia bisa mendengar, dia bisa melihat. Mungkin seandainya dia bisa melihat, mungkin kita tidak tahu. Seandainya dia bisa melihat, mungkin dia akan melakukan hal-hal seperti apa, mendengar seperti apa. Jangan sampai dia melihat sesuatu yang tidak bagus, mendengar sesuatu yang tidak bagus, dan dia mencontohkannya dan mempraktekkan apa yang dia dengar itu. Jadi berarti
ketika Allah menciptakan dia dengan cara seperti itu, berarti ada sebabnya. Kita tidak tahu bagaimana tuh. Jadi apapun yang kita terima maupun kondisi fisik kita akan kita dapatkan harus bersyukur. Bagaimana? Mas ada yang tidak? Jelas Pak. Oke, jelas. Sebelum Bapak mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini, coba berikan kesimpulan tentang apa yang Bapak sampaikan tentang materi di kitab Pasal kepadamu. Orang satu Pak. Terserah saya. Hilang Pak. Saya Pak. Oke. Jadi pada intinya rasa syukur itu adalah ungkapan terima kasih kita kepada Allah yang telah menciptakan kita dengan segala baiknya, terus dengan segala kenikmatan yang diberikan kepada kita, mulai dari nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan, nikmat bernafas. Itu harus kita syukuri dengan 3 cara. Yang pertama itu bersyukur dengan lisan, kita membicarakan hal-hal yang diberikan kepada kita, kepada orang lain, tetapi tidak bermaksud ria. Hanya untuk rasa syukur kita, untuk rasa syukur kita kepada Allah. Terus yang kedua bersyukur dengan hati, yaitu selalu meyakini bahwa apa yang diberikan kepada kita adalah yang terbaik. Jadi kita tidak ada rasa iri dengki kepada orang lain. Terus bersyukur dengan anggota tubuh itu kita lakukan, kita bersyukur dengan cara melaksanakan setiap perintah yang diberikan oleh Allah, mulai dari ibadah, sholat, sedekah, dan lain-lainnya. Sekian Pak. Oke. Jadi bersyukur berarti kita mensyukuri apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dengan kekuatan iman dan meyakini bahwa segala sesuatu tidak ada yang sia-sia, kita dapat bersyukur nikmat dan dengan cara bersyukur, dengan cara lisan kita dapat mengucapkan alhamdulillah. Dengan hati yaitu meyakini bahwa segala bentuk nikmat dan berkah datangnya semua hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dapat bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala itu dengan perbuatan kita dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Oke. Oke, kita absen dulu ya siapa yang tidak hadir setelah acara ini. Oh, didengar namanya Pak. Batu. Hadir Pak. Asrul. Apa Pak? Kenapa ini langsung tidak masuk ini? Sering bolos nih. Ini nggak tahu kalau ada kalinya kayak dulu. Lagi sakit Pak. Oh ya. Nanti kalau kalian ketemu di rumah sampaikan ya. Bayangin ada tempat di apa ya? Iya Pak. Yang malas itu Pak. Ada Rawan, Baik Pak. Reza, Ada Pak. Marco, Hadir. oke. Cukup sekian materi Bapak yang bisa sampaikan kepada anda sekalian. Kita harus banyak-banyak bersyukur dan jangan pernah mengeluh. Oke, anak-anak? Oke Pak. Oke, kita sama-sama dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak.